Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ain Samsudin dari kelas B Akuntansi. Melalui video ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linier. Definisi fungsi. Fungsi adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang besarannya dapat ditentukan sembarangan. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang baru bisa ditentukan setelah variabel bebasnya telah ditentukan lebih dulu. Variabel bebas dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat dilambangkan dengan Y. Fungsi ditulis dalam bentuk Y sama dengan fx. Ini artinya adalah Y adalah fungsi dari X, di mana hasil Y ini akan dipengaruhi oleh X. Contoh, misalnya pada persamaan Y sama dengan 3X tambah 4. Nilai Y ini baru dapat ditentukan setelah nilai X ditentukan. Jadi, nilai X bisa kita tentukan dengan nilai apa saja, baik 1, 2, dan 3, atau seterusnya yang masih terhitung dalam bilangan bulat. Misal kita tentukan jika X sama dengan 1, maka di persamaannya diganti dengan 1, jadi Y sama dengan 3 kali 1 ditambah 4 sama dengan 7. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 kali 3 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi dari contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa X adalah variabel bebas, sedangkan nilai Y baru bisa kita cari setelah kita menentukan nilai X ini. Selanjutnya, definisi dari fungsi linier. Fungsi linier sendiri adalah fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Jadi persamaan dasar dari fungsi linier ini adalah A tambah BX. Contoh soal, misalnya pada persamaan Y sama dengan 4X kurang 2. Dari persamaan ini kita akan buat tabel, kemudian kita akan mencari nilai Y dan grafik. Pertama buat dalam bentuk tabel untuk mencari nilai Y. Untuk nilai X, kita bebas menentukan angkanya dari angka 0 dan seterusnya. Kalau untuk membuat grafik, angkanya harus berurutan. Di sini persamaannya Y sama dengan 4X kurang 2, jadi misalkan X sama dengan min 1, berarti Y sama dengan 4 kali min 1 kurang 2, hasilnya min 6. Jadi titik koordinat untuk tabel pertama adalah min 1,6, seterusnya sampai tabel keempat, koordinatnya adalah 2,6. Kemudian kita buat dalam bentuk grafik seperti ini, dan kita cari titik potongnya. Untuk mencari titik potong X, misalkan X sama dengan Y sama dengan 0, jadi Y sama dengan 4X kurang 2, 0 sama dengan 4X kurang 2. Karena 4X kurang 2 tidak bisa diselesaikan, otomatis angka min 2 kita pindah ke ruas kiri, jadi 2 sama dengan 4X. Yang sebelumnya min 2 pindah ke ruas kiri jadi positif, 2 sama dengan 4X, X sama dengan 1/2. Jadi, titik potong sumbu X adalah 1/2,0. Kenapa 0? Karena di titik potong yang tadi kita cari Y sama dengan 0. Berarti X yang kita dapat adalah 1/2. 1/2,0 posisinya ada di sumbu X. Selanjutnya, kita mencari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Y sama dengan 4X kurang 2, Y sama dengan 4 kali 0 kurang 2. Jadi Y sama dengan min 2. Didapat Y sama dengan min 2, jadi titik koordinat Y adalah 0,2. Titiknya itu ada di sumbu Y. Jadi, titik-titik koordinat yang sudah kita dapat akan kita masukkan di grafik, kemudian ditarik membentuk garis lurus, dan akan berhubungan langsung dengan titik potong yang sudah kita dapat. Untuk menentukan persamaan garis, ada dua metode yang harus digunakan. Metode yang pertama yaitu metode 2 titik. Rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Contoh soal, diketahui dua titik yaitu titik A 3,4 dan titik B 5,6. Yang pertama kita kerjakan adalah menentukan titik X1, Y1, X2, Y2. X1 adalah 3, X2 adalah 5, Y1 4, Y2 6. Kemudian kita masukkan pada persamaan dengan rumus yang tadi. Jadi Y kurang 4 per 6 kurang 4 sama dengan X kurang 3 per 5 kurang 3. Y kurang 4 sama per 2 sama dengan X kurang 3 per 2. Setelah itu, karena tidak bisa dihitung, kita kali silang.
2 kali Y kurang 4 sama dengan 2 kali X kurang 3. 2Y kurang 8 sama dengan 2X kurang 6. 2Y sama dengan 2X kurang 6 tambah 8. Angka 8 pindah ke ruas kanan karena variabel tidak ada variabelnya, jadi kita pindah ke ruas kanan dan menjadi positif. Jadi 2Y sama dengan 2X tambah 2, 2Y sama dengan 2 tambah 2X, Y sama dengan 1 tambah X. Jadi Y sama dengan 1 tambah X. Kenapa 1 tambah X? Karena yang sebelumnya 2X ini dibagi 2. Setelah kita mendapatkan nilai Y, kemudian kita buat dalam bentuk grafik seperti ini. Setelah kita buat dalam bentuk grafik seperti ini, kemudian kita hubungkan 0 dengan 1, 1 dengan 2, dari titik-titik ini kita akan tarik garis lurusnya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode 1 titik dan 1 kemiringan. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Contoh soal, diketahui X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 4, M sama dengan 3. Penyelesaiannya Y kurang Y1 sama dengan M, X kali X kurang X1, Y kurang 4 sama dengan 3 kali X kurang 3, Y kurang 4 sama dengan 3X kurang 9, Y sama dengan 3X kurang 9 tambah 4, Y sama dengan 3X kurang 5, atau Y sama dengan min 5 tambah 3X. Setelah itu kita buat dalam bentuk grafik seperti ini. Ketika sudah mendapatkan 1 titik dan 1 kemiringan, kita menentukan nilai X, baru bisa ditentukan nilai Y seperti grafik ini.